Siapa yang tidak mengenal tragedi Titanic yang begitu tragis? Tragedi tenggelamnya kapal terbesar pada masanya ini bahkan sempat dijadikan sebuah film. Tragedi ini bermula pada tanggal 14 April 1912. Tepatnya pada pukul 23.40. Kapal Titanic mengalami kecelakaan mengerikan yang merenggut ribuan korban jiwa. Dan 3 jam kemudian, tepat pukul 2:20 dini hari, pada 15 April 1912, kapal Titanic benar-benar tenggelam dalam dinginnya Samudra Atlantik. Tragedi mengerikan ini setidaknya merenggut 1.500 korban jiwa. Jumlah tersebut bahkan setara 2/3 dari total penumpang kapal Titanic itu sendiri. Tragedi yang merenggut ribuan korban jiwa ini disebabkan oleh tabrakan dengan gunung es yang mengakibatkan kapal tenggelam. Atau setidaknya itulah yang selalu dikisahkan kepada kita. Tapi baru-baru ini ilmuwan telah menemukan teori baru yang mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dengan Titanic. Dan di video ini, kamu akan menemukan beberapa fakta yang mengungkap tragedi tenggelamnya kapal Titanic. Dengan panjang 882,9 kaki, lebar 92 kaki, tinggi 175 kaki, serta memiliki kapasitas 46.328 ton, kapal Titanic sepertinya sulit untuk dihancurkan. Orang-orang dapat berjalan ratusan meter hanya untuk menyusuri dek kapal. Bahkan, awak kapal butuh lebih dari 2 minggu hanya untuk menghafal jalan yang harus mereka lalui, saking besarnya ukuran kapal. Kapal Titanic memiliki 4 cerobong asap raksasa yang masing-masing memiliki berat 60 ton, serta memiliki tinggi 81,5 kaki dari atas dek kapal. Ini bertujuan untuk menghindari agar penumpang kapal tidak terkena hembusan asap kapal yang begitu besar. Cerobong asapnya dibangun dengan kemiringan 30 derajat, yang membuat kapal ini nampak mengagumkan. Dan yang tak kalah mengagumkan, tentu saja biaya pembuatan kapal Titanic. Untuk membuat kapal ini setidaknya menghabiskan 7,5 juta dolar, atau setara nilainya dengan 166 juta dolar saat ini. Dan jika dirupiahkan, maka kurang lebih 2 triliun rupiah. Dan yang lebih menarik, biaya ini ternyata lebih murah dari biaya pembuatan film Titanic pada tahun 1997, yang menghabiskan dana 200 juta dolar, atau sekitar 2,5 triliun rupiah. Perusahaan pembuat kapal Titanic, yakni Harland & Wolff Shipyard, mempekerjakan 3.000 orang untuk membangun kapal ini. Bahkan, dengan jumlah pekerja yang begitu besar, bekerja 6 hari dalam seminggu yang dimulai pukul 6 pagi, masih saja diperlukan 26 bulan untuk bisa menyelesaikan kapal Titanic. Ini merupakan sebuah pekerjaan berat yang sangat berbahaya. Bayangkan saja, melakukan pekerjaan di atas ketinggian tanpa adanya tali pengaman. Sementara para pekerja hanya diberi upah 2 pound per minggu. Sayangnya, dilaporkan ada 8 pekerja meninggal serta 246 terluka saat membangun kapal Titanic. Jadi sulit dipercaya, kapal terbesar pada masanya dengan biaya pembuatan besar serta mekanisme yang rumit dapat hancur hanya karena satu gunung es. Dan penemuan baru-baru ini memberi alasan kita untuk percaya kalau penyebab utama tenggelamnya kapal Titanic sebenarnya bukan es, melainkan api. Wartawan bernama Senan Moloney telah mempelajari fakta Titanic lebih dari 30 tahun. Dan dialah orang yang menemukan fakta bahwa terdapat bagian hitam di lambung kapal. Dia menyadari penemuan tersebut setelah memeriksa sebuah foto sebelum keberangkatan kapal Titanic. Sang wartawan memiliki beberapa foto kapal Titanic yang sebelumnya tidak pernah dipublikasikan. Dalam foto tersebut terlihat bagaimana konstruksi serta persiapan kapal sebelum berlayar untuk pertama sekaligus terakhir kalinya. Dan ternyata, api sebenarnya telah membakar lambung kapal dengan suhu yang sangat tinggi selama 3 minggu tanpa seorang pun sadar. Seorang ahli mental percaya, kondisi ini menyebabkan menurunnya kekuatan lambung kapal hingga 75%. Inilah yang menyebabkan kenapa gunung es mampu menyebabkan lubang pada kapal. Jika bukan karena api, seharusnya mustahil gunung es mampu melubangi kapal. Tapi faktanya, kapal menabrak gunung es tepat di bagian lambung yang lemah akibat suhu api yang begitu tinggi. Ini pula yang menjadi alasan utama kenapa kapal terbesar pada masanya itu kalah hanya oleh sebuah gunung es. Pihak manajemen kapal sebenarnya tahu mengenai masalah ini, namun mereka tidak mau menunda pelayaran karena akan menimbulkan kerugian besar. Di sisi lain, kapal Titanic tidak memiliki cukup batu bara sebagai bahan bakar, sementara tiket sudah terjual habis. Sedangkan kapal lain bahkan sudah menunda pelayaran karena semua orang ingin merasakan pelayaran kapal terbesar untuk pertama kalinya. Karena itu, pemilik kapal Titanic membeli semua batu bara yang bisa didapatkan termasuk dari kapal yang menunda pelayaran. Selain itu, kapal sengaja dihadapkan ke sisi lain agar lambung kapal yang berwarna hitam akibat suhu panas tidak terlihat oleh para penumpang. Dan pelayaran pun dimulai.
Interior kapal Titanic sendiri memiliki desain persis seperti Ritz Hotel di London, lengkap dengan 7 tangga yang menghubungkan 10 dek di kapal, serta dihiasi lukisan mewah, patung perunggu, serta papan dari kayu kualitas terbaik. Fasilitas untuk penumpang kelas 1 dilengkapi dengan kolam air panas, pemandian, gym, lapangan tenis, hingga salon kecantikan. Bahkan, wanita bisa memesan penata rias untuk persiapan makan malam. Titanic bahkan juga memiliki buletin harian, serta tempat untuk binatang peliharaan bagi penumpang kelas 1. Selain itu, ada 13 menu utama yang dihidangkan dengan minuman wine di setiap menu. Mereka memiliki 1.500 botol wine, 30.000 botol bir, dan 8.000 cerutu. Namun tak ada satupun binokular. Kenapa fakta ini begitu menarik? Karena, dengan memiliki binokular, mungkin dapat menyelamatkan Titanic dari tragedi mengerikan. Saat itu belum ada kapal yang memiliki sistem sonar, sehingga untuk memprediksi rintangan di depan, awak kapal akan melihat secara langsung dari atas dek kapal. Sayangnya, binokular yang dimiliki Titanic terkunci di ruang khusus peralatan. Satu-satunya orang yang memegang kunci tersebut adalah perwira David Blair yang digantikan oleh perwira lain di saat-saat terakhir pemberangkatan. Dia buru-buru meninggalkan kapal dan tak sempat memberikan kunci ruangan kepada awak kapal yang lain. Dia baru sadar setelah 3 hari kapal berangkat dari pelabuhan. Jika saja awak kapal memiliki binokular, mereka bisa saja melihat gunung es lebih awal sehingga cukup waktu bagi kapal untuk menghindari tabrakan. Selain itu, kapten kapal mungkin masih bisa mengerem jika saja kecepatan kapal tidak melampaui batas kecepatan. Ini karena kapal Titanic dari awal terlambat berangkat, sehingga untuk menjaga reputasi, kapal melaju dengan kecepatan tinggi agar tepat waktu. Di sisi lain, skoci penyelamat yang dimiliki kapal Titanic juga sangat sedikit. Dengan kapasitas penumpang yang begitu besar, Titanic seharusnya membutuhkan 60 skoci penyelamat. Perancang utamanya, Alexander Charley, berencana menaruh 48 skoci penyelamat. Namun ternyata, jumlah tersebut masih dikurangi hingga menyisakan 20 skoci. Dan alasan utamanya hanya demi keindahan kapal, karena 48 skoci dianggap terlalu memenuhi dek kapal. Bahkan, 20 skoci yang tersedia hanya cukup untuk memuat sepertiga dari jumlah penumpang kapal. Dan secara hukum, jumlah skoci ini juga menyalahi aturan, karena skoci ini bukan didasarkan pada jumlah penumpang, namun pada kapasitas berat. Saat itu seharusnya ada latihan penggunaan skoci penyelamat, di mana para awak kapal harus dapat mempersiapkan penumpang jika mengalami kondisi darurat. Sayangnya latihan ini tidak dilaksanakan. Kapten Edward John Smith membatalkan jadwal pelatihan tepat di hari di mana kapal Titanic tenggelam. Dan tak ada yang tahu apa alasannya membatalkan latihan tersebut. Khususnya mengingat ada kapal lain yang mendapatkan peringatan adanya bahaya es di lautan. Ini pula yang mungkin mengakibatkan kenapa awak kapal membutuhkan waktu setengah jam untuk melepaskan skoci penyelamat dari waktu standar yang harusnya 10 menit. Orang-orang juga menyalahkan Kapten Smith yang mengizinkan skoci penyelamat pertama turun dengan setengah kosong dari kapasitas yang seharusnya. Dari 65 kursi yang tersedia, hanya 27 kursi yang terisi. Sementara, penumpang kapal harus berebut menggunakan skoci lain. Pada tahun 2012, ilmuwan menemukan fakta bahwa ternyata Kapten Smith, sang nakoda kapal Titanic, tidak lulus ujian pertama dalam navigasi. Meski akhirnya lulus, namun bisa saja Kapten Smith memang menggunakan aturannya sendiri, sehingga membuat kapal mengalami kecelakaan. Saat Titanic mulai tenggelam, kru kapal melepaskan tanda bahaya ke udara. Sayangnya, kapal Californian yang berlayar dekat tenggelamnya kapal Titanic tidak menyadari suara yang ditembakkan ke udara. Namun ilmuwan menemukan fakta lain, bahwa kapten kapal Californian memang tidak mengetahui tanda bahaya yang diberikan oleh Titanic. Ilmuwan menyebut, hal ini disebabkan oleh pembiasan cahaya. Karena saat lapisan udara dingin berada di bawah udara hangat, menyebabkan terjadinya thermal inversion. Thermal inversion inilah yang membiaskan cahaya menjadi tidak normal sehingga menciptakan ilusi fata morgana. Itu pula yang menyebabkan kapal Titanic sulit melihat gunung es dan akhirnya menabraknya. Entah karena kesalahan manusia atau murni faktor alam, yang pasti tragedi ini telah merenggut ribuan korban jiwa, dan semoga kejadian semacam ini tidak akan terulang lagi di masa depan. Nah, itulah fakta tragedi Titanic yang baru saja terkuak. Jika kamu suka video ini, silahkan kasih kita jempol ke atas. Dan jangan lupa komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan update video kita selanjutnya. Hope you guys enjoy the video. Thanks for watching.